Selamat pagi semuanya, teman-teman mahasiswa, baik yang eh, ada di mana-mana, gitu ya. Jadi pertemuan pada pagi ini, atau mungkin siang, atau mungkin malam, gantung Anda mengakses materinya ini ya. Ini masuk di pertemuan ke-6. Kita nanti akan bicara tentang topologi eh, jaringan dan software cloud computing ya, topologi jaringan. Tapi kalau topologi jaringan cloud computing ya seperti itu ya. Nanti kita lihat bersama-sama gitu. Oke ya. Untuk sebagai pengawal ya, jadi tujuan dari pembelajaran ini nanti itu kita akan mempelajari ya. Jadi ini masuk di pertemuan, oh ini salah ya, ini pertemuan ke-6 ya, bukan pertemuan ke-7 ya. Jadi ini adalah pertemuan ke-6 ya, ke-6 masih salah. Nah, jadi kita masuk di pertemuan ke-6 ini nanti diharapkan nanti Anda bisa merancang dan membuat topologi jaringan komputasi awan. Nah, di dalam apa namanya? Ini nanti di sini ada terutama beban ya, beban apa namanya? Secara vertikal untuk implementasi multiple, kemudian jenis software dari komputasi awan. Softwarenya itu mungkin bisa eh, berupa apa saja ya, kemudian nanti aspek manajemen pengelolaannya, aspek manajemen pengelolaannya itu juga perlu dipertimbangkan juga ya, aspeknya itu. Jadi aspeknya itu ada apa saja di situ ya. Kemudian selain itu nanti mungkin beberapa nanti saya tunjukkan lewat ini apa namanya, lewat YouTube ya, lewat contoh-contoh ada apa saja implementasinya ya, contoh-contoh implementasinya di dalam penerapannya ya. Jadi ini semua gambaran nanti yang akan kita pelajari dalam apa namanya, pertemuan ini. Oke. Nah, topologi jaringan di sini ya, pada saat menuju ke sistem komputasi awan di sini ya. Saya pakai ya ini. Ini ada baiknya ini dibagi dua ya di sini. Jadi di dalam jaringan ini ada dua, yaitu front end sama back end. Ya. Jadi front end sama back end ya. Dimana front end dan back end ini saling berhubungan ya. Saling berhubungan atau terhubung melalui satu jaringan, itu internet ya. Sementara front end sendiri ya ini berasal dari user ya, ini user ataupun klien ya, ini yang front end. Nah, di saat bersamaan back end ini dari awan ya, dari apa namanya, dari cloud ya, dari internet, atau biasa disebut ini dari cloud ya, back end-nya ya. Nah, front end ini mencakup komputer pengguna atau jaringan komputer aplikasi yang dibutuhkan untuk mengakses sistem komputasi awan, dan tidak seluruhnya itu berbentuk komputasi awan ya, yang memiliki interface yang serupa. Jadi untuk masuk dalam layanan web ini, misalkan email, ini diperlukan browser ya, misalkan Chrome ataupun mungkin
apa namanya, Microsoft Edge, Opera, dan lain-lainnya. Ya. Nah, terdapat juga beberapa komunitas awan yang punya aplikasi ataupun properti sendiri ya, yang diinstal pada komputer pengguna pada waktu yang sama. Ya, ini ada beberapa komputer, server, dan sistem penyimpanan storage ya, di, di bagian back end ya, di belakang di sistem komputer awan. Yang semuanya itu menciptakan cloud ya. Jadi secara teori sistem komputasi awan ini mencakup semua program komputer yang dapat kita bayangkan ya, mulai dari proses data, terus misalkan video game, dan biasanya aplikasi-aplikasi yang berjalan ini memiliki server khusus sendiri. Kemudian pengoperasian server manajemen pusat atau data center ya. Data center itu juga pemantauan ya, untuk pemantauan traffic ya, dan permintaan pengguna untuk memastikan semuanya berjalan lancar ya. Perusahaan atau organisasi komputer cloud ini memiliki banyak pelanggan ya, maka permintaan akan ruang penyimpanan ini akan terus bertambah ya gitu. Jadi tidak mungkin akan diem, itu tidak. Di sebagian besar sistem komputer awan itu memerlukan ruang penyimpanan data dua kali lebih banyak daripada yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan yang sebenarnya ukurannya 1 tera ya dia harus punya 2 kalinya, karena harus itu ya, untuk backup ya, semua datanya itu ya, mencegah kehilangan data. Jadi harus ada backupnya. Nah, server pusat itu mempunyai tugas ya, fungsi untuk mengelola sistem seperti memantau aktivitas lalu lintas, ya, trafficnya, request penggunaan user, ya, baik yang dari server ke klien ataupun klien ke user dan sebaliknya itu ya. Jadi jika sebuah organisasi komputer mempunyai banyak pengguna, maka kebutuhan ruang penyimpanan pasti akan meningkat. Dan ini yang paling apa namanya, di ini ya, dikhawatirkan ya. Jadi yang paling dikhawatirkan dan yang harus tersedia jaminannya itu adalah storage ya. Jangan sampai storage-nya habis ya. Gitu. Kalau memorinya mungkin tidak pengaruh ya, paling efeknya lambat. Prosesor mungkin efeknya lambat. Tapi kalau storage-nya penuh, sudah tidak bisa apa-apa ya. Jadi storage itu harus diperhatikan kalau di sini. Jadi begitu dia akan terganggu, ya sudah. Ya idealnya sistem komputer awan membutuhkan ruang penyimpanan 2 kali lebih banyak. Nah ini tadi ya, 2 kali lebih banyak daripada yang sebenarnya ya, yang dibutuhkan. Misalnya untuk mereplikasi ya, atau ya untuk apa namanya, mencegah ya hilangnya data ya. Jadi membuat itu semuanya berjalan. Nah, distribusi beban vertikal sebagai implementasi multiple ya. Jadi di sini cloud computing ini menyediakan perangkat lunak bagi pengguna akhir atau backend sebagai layanan cadangan, tetapi infrastruktur yang mendasarinya harus cukup baik ya, dapat diskalakan, misalkan kuat atau fokus bagaimana perusahaan dapat menggunakan SOA ya, service oriented architecture ya, untuk memfasilitasi interface yang efektif ya, untuk kelangsungan proses bisnis ya, dalam organisasi mereka ini ya.
Nah, dalam menaikkan proses bisnis ini, setiap tingkatan SOA ini lazimnya menyebut sejumlah server untuk distribusi beban dan toleransi kesalahan. Salah satu batasan dan pendekatannya adalah ketika semua server dari tingkat yang sama dimuat, ini beban tidak akan mampu didistribusikan lebih lanjut. Nah, komputasi awan ya ini berusaha untuk menghitung ya atau menyimpan ya jauh dari pengguna akhir dan server yang terletak di pusat data sehingga mengurangi penyediaan aplikasi dan beban manajemen pengguna. Dalam sistem cloud ya, ini SOA digunakan untuk menyediakan interface yang mendasari proses bisnis ya. Nah, untuk menaikkan ya proses bisnis ya, karena biasanya kalau di sini tuh ya dikaitkan dengan proses bisnis juga ya. Beberapa server sering digunakan di berbagai tingkat sistem untuk distribusi beban dan toleransi ya kesalahan. Misalkan distribusi beban gitu ya. Misalkan di sini ada request. Ya. Ini web dan aplikasi server di sini. Ya. Di sini ada distribusi bebannya, di sini ada schedule. Ya, di sini schedule. Ini horizontal load balancing. Ya. Ini di sini ada light load, ini medium, ini heavy load. Nah, jadi di sini dibagi ya schedule-nya. Ada yang rendah ya, menengah, ada yang tinggi ya. Nah, ini web server aplikasi. Kemudian di dalam database server juga sama nanti di sini. Database server juga di sini juga ada seperti ini juga. Kemudian di bagian analitik ya, analitik server ini juga sangat juga penting juga di sini di bagian analitik server. Karena di dalam analitik server di sini dia akan memproses. Tapi kalau ini memang biasanya tidak ditampilkan di sisi user ya. Ini biasanya untuk si admin ya. Jadi ini menganalisa beban ya, beban distribusinya seperti apa ya. Ini supaya terjamin ya untuk aplikasi web, aplikasi servernya, kemudian database servernya ya, semuanya terjamin bisa diakses dan bisa diakses dan nah kemudian layanan ini ya juga direpresentasikan pada tingkat penyebarannya beberapa komponen dalam infrastruktur TI ya. Pada sistem tersebut ini ya ini dapat dibedakan antara distribusi beban horizontal di mana dapat didistribusikan dari satu komponen layanan ke beberapa server dan distribusi beban vertikal di mana beban dapat didistribusikan ke beberapa implementasi layanan seperti digambarkan ini. Jadi di sini misalkan implementasi web application server ini horizontal load balancing, kemudian di sini ada implementasi yang kedua web server, database server, kemudian web application server, di sini ada analytics server. Jadi ini beban vertikal ya, vertikal. Kalau yang ini tadi horizontal. Jadi secara vertikal dia akan dibagi bebannya seperti ini. Ya. Jadi tugas ya. Nah kemudian untuk yang analytic server ini dinyatakan sebagai atau melakukan beberapa processing ya, kemudian memanggil database ya, kemudian bisa juga di sini juga menentukan data yang diteruskan ke server untuk dianalisa itu mana saja ya, untuk penambahan dan komputasi di sini ya. Nah, pada pusat data ya, TI ataupun SI modern yang menerapkan tugas agregasi dalam berbagai cara. Implementasi lain mungkin memanggil prosedur yang ada di dalam atau menggunakan store prosedur ya.
dalam database ya. Mungkin kalau nanti kalau ada di dalam belajar database itu kan ada penggunaan store prosedur ya. Ini melakukan penambahan data ya, daripada meminta server analitik khusus untuk melakukan ini. Implementasi lainnya adalah menyediakan distribusi ya, beban vertikal, ya, mengaktifkan penjadwalan. Gitu. Kemudian reusability, ini suatu tujuan utama dari pendekatan SWA karena tingginya reusability komponen aplikasi alur kerja yang cukup kompleks. Ini dapat didefinisikan dalam beberapa cara ya, tetapi sulit untuk mengatakan mana yang merupakan praktek terbaik. Jadi pada bagian ini arsitekturnya sistem dan contoh komputasi awan sederhana. Jadi di sini pada diagram ini di mana pada diagram ini proses analisa pada web dan application server ya, web server ya, database server ya, dan dedicated analysis server ya, ini ada beberapa proses yang dilakukan ya dengan satu opsi atau dari 3 opsi seperti terlihat pada gambar ini ya. Jadi di sini beberapa pre-processing ya dilakukan di WS1 ya, web server 1. Lalu pada database perhitungan analitik lengkap ya di S2 ya. Jadi di W1 di sini ya, di bagian mana W1-nya. W1 WS1 ya. Kemudian setelah itu masuk ke S2 ya. Ya. Kemudian dia mengambil data dari database di S4 di S4 di situ. Jadi kemudian setelah itu WS akan melakukan sebagian besar perhitungan analitik di WS3 atau melakukan processing WS5 di S5 ya, dan memberikan database mendapatkan datanya di S6 ya, yang akhirnya menunjukkan ke AS ya, untuk perhitungan analitik di S7 ya, analitik server. Jadi di datanya itu mulai dari sini ya, dari S1, S3, S5, nah, ya, kemudian dia masuk di sini schedule, kemudian di sini CS ya, option CS1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, ini option. Kemudian setelah itu dia masuk ke service instance ya, WS service tipe providernya apa di sini di S5 ya. Kemudian setelah itu masuk di S6 di sini, masuk database service instance-nya di sini, database service tipe providernya mana. Kemudian setelah itu masuk di S7 di sini, analytic service server service type providernya ya. Jadi dalam proses analitik ini biasanya membutuhkan 3 jenis layanan, tipe WAS ya, DB, kemudian layanan AS, S1, S3, S5. Ya, ini. Nah, di sini tipe layanan sini S1, S2, S5 adalah merupakan contoh dari layanan WAS, Web Application Service Server. Ya, karena merupakan layanan yang disediakan oleh WAS, Web Application Service, di S1, S3, S5. Di S1, S2, S3 ini adalah layanan WAS, Web Application Server. Kemudian ini juga demikian juga halnya dengan S2, S4, S5 ya. Contoh application tipe database ya, DB. Dan S7 adalah contoh tipe adalah AS, application analytic server S7
S7 itu adalah analytics server. Sementara database service-nya adalah S2, S4, S6. Ya. Selain itu juga ada 3 ya jenis server, misalkan web server M1, M2, M3, database server M4, M5, kemudian application server M6. Nah, jadi yang di luar ini ya, M6, M4, M3, M4, M5 itu adalah database. Ini M4, M5 adalah database ya. Ini so database. Kemudian di sini M1, M2, M3 adalah WAS ya, WAS Web Application Server. Ini M1, M2, M3. Nah, jadi dia juga menggunakan ini. Jadi meskipun server ini mampu mensupport ya, tipe layanan lain seperti yang lain, jadi pada masing-masing server ini dapat mensupport ya seluruh instance ya dan jenis layanan organisasi, kecuali M2 dan M4 itu adalah server M2 dan M4 ya. Nah, ini merupakan server yang kurang kuat ya. Ini mungkin hanya 2 ya di sini. Jadi dia di situ disebutkan kurang kuat sehingga tidak mampu mendukung layanan komutasi yang agak mahal. Di mana di sini S2 dan S3 ya. S2 dan S3, S2 dan S3. Jadi ini di sini gambarkan adalah ada 3 load balancing ya, ini 2. Ya, setiap server ini biasanya memiliki ada SLA ya, perjanjian khusus untuk setiap instan layanan yang didukungnya. Jadi di SLA ini diterbitkan dan tersedia untuk penjadwalan. Dan SLA ini sendiri mencakup informasi seperti profil, beban kerjanya, waktu prosesnya, kemudian batas dan ukuran beban permintaan yang dapat dijamin oleh server, waktu proses, kemudian penjadwalan tanggung jawab untuk routingnya dan koordinasi pelaksanaan layanan di komposit dari 1 atau lebih implementasi. SLA yang dihasilkan hanya dapat digunakan sesuai dengan logika root ya. Jadi penjadwalan mendapatkan SLA dan logika root gitu. Nah, penjadwalan itu mampu dikembangkan ya guna melaksanakan tugas memantau QoS ya, quality of service yang diterapkan oleh alur kerja dan berbagai penyedia layanan. Jadi apabila penjadwalan mengamati beberapa penyedia layanan gagal untuk QoS diterbitkan, ini penjadwalan bisa mengatur ulang ya kelayakan QoS dan logic routingnya ya. Untuk jenis-jenis software komputasi awan computing, jenis softwarenya diantaranya di sini adalah ini ya. Jadi untuk softwarenya dari cloud computing ya. Nah, jadi ada OpenStack, perangkat lunak cloud, open source ya. Ini jadi pengertian OpenStack ini adalah platform yang dia open source ya, yang menggunakan resource virtual yang dikumpulkan untuk membangun dan mengelola privat dan publik ya. Jadi ada 2 jenis ya OpenStack di sini ya. OpenStack Compute, software yang melakukan otomatisasi dan membuat ataupun mengelola virtual private server. Kemudian OpenStack Storage ya, software yang membuat objek storage yang bersifat scalable serta redundant dan menggunakan cluster untuk menyimpan data dalam kapasitas atau ukuran terabit atau bahkan petabyte. Nah,
Ini bisa kita mungkin bisa kita lihat ya. Coba kita cari ya. OpenStack ya. Dari OpenStack kita bisa kita apa namanya cek, atau mungkin nanti Anda bisa coba download ya. Nah, ini kalau saya tarik sini ya. Nah, ini. Jadi di sini ada OpenStack, dia merupakan software ya. Jadi kalau misalkan nanti Anda akan mau coba ini juga bisa ya di download, kemudian nanti diinstal ya, di OpenStack. Kalau misalkan di sini ada softwarenya, coba ya kalau kita cari untuk downloadnya ada enggak nih. Oh, ini dia apa namanya online ya, OpenStack. Dia masuk ke dalam ini sebenarnya, Debian ataupun Fedora. Nah, ini Debian. Jadi bisa masuk di sini juga. Jadi apa namanya? Nanti bisa dicoba ya OpenStack video. Ini kalau di sini OpenStack demo. Ini kalau kita OpenStack videonya, kalau kita lihat, oh ini video kegiatannya. Kan ini cuma hanya video-video, kumpulan video. Apa namanya, kumpulan video penggunaan ya. Jadi, kalau misalkan kita menggunakan VM ya, virtual machine, menggunakan ini. Jadi nanti Anda bisa coba melihat ya ini. Tapi ini ya berupa teori ya di sini. Kalau saya putar ya 30 menit ya kurang lebih ya. Jadi di sini merupakan penjelasan penggunaan OpenStack ya. Kalau ini Open Infra ya. Open Infra Submit ini di Berlin ya. Ya mungkin nanti bisa dicari ya. Tapi kurang lebihnya seperti ini ya topologinya ya OpenStack. Jadi di sini ada OpenStack, kemudian ada share network and storage resource, kemudian di sini kita bisa virtual machine-nya, kontennya apa. Nah, di sini jadi beberapa apa namanya ini. Jadi pengertian dari OpenStack ini adalah sebuah platform open source yang menggunakan resource virtual yang dikumpulkan untuk membangun dan mengelola cloud ya, cloud secara pribadi maupun cloud. Ya. Tools atau device-nya ini terdiri dari platform OpenStack yang dikenal juga dengan proyek menangani layanan cloud ya. Kemudian komutasi inti sebagai layanan komutasi, network storage, ID, dan juga image ya. Ada 10 ya project ya, opsional juga yang untuk dapat menggabungkan atau menciptakan cloud di dalam ini. Ya. Nah, dalam teknologi virtualisasi ya, ini seperti storage ya, CPU itu memori itu diabstraksikan dalam program khusus yang dipisah dalam hypervision. Jadi di sini ya, dipisah khusus sebagai virtualisasi ya. Nah, OpenStack biasanya menggunakan satu set perangkat interface ya, pemrograman aplikasi ya, API ya, application pemrograman interface ya, untuk mengabstraksi resource virtual ya. Jadi
Nah, di sini ada dua jenis OpenStack yang tadi, ya, OpenStack yang compute sama OpenStack storage ya. Jadi di dalam sini ada dua. Kemudian jenis software layanan yang lain adalah ini ya, Amazon EC2 ya, Amazon Elastic Compute Cloud ya. Ini merupakan layanan yang berbasis web yang memungkinkan bisnis ya menjalankan aplikasi Amazon Web Service Cloud ya. Ini di sini memungkinkan para pengembang untuk menjalankan virtual machine yang menyediakan komputasi komputer untuk proyek ya, PISI dan beban kerja cloud yang menjadi pusat data center. Nah, penggunanya AWS ini dapat juga menambah atau mengurangi instan ya, sesuai keperluan atau kebutuhan dalam hitungan menit ya. Jadi menggunakan interface AWS ya, ini pemrograman atau menggunakan interface pemrograman aplikasi. Ini pengembang juga dapat membuat kode aplikasi yang menskalakan instansi secara otomatis. Nah, sebetulnya di AWS ini bisa kita coba ya, bahkan Anda mungkin bisa juga mencoba yang free ya, mungkin yang sifatnya yang free. Nah ini, jadi tapi kalau Anda mencoba yang free ini mungkin ada limitasi batasannya ya. Jadi mungkin Anda bisa nyoba di sini create free account ya. Ini kebetulan kalau saya dulu sudah pernah, tapi mungkin sudah ini. Nah ini coba ya. Jadi kita bisa mencoba-coba ya di sini AWS-nya. Sign in. Nah ini kebetulan dulu saya sudah pernah sudah pernah mendaftar ya. Jadi Anda bisa juga mencoba di dalam AWS ini. Nah, ini untuk mendapatkan verifikasi akunnya ini agak lama ini ya. Jadi ini mendapatkan, mungkin saya skip aja ya. Nah, skip. Nah, di sini nanti Anda sudah bisa mulai mencoba-coba ya. Nah, misalkan Anda mau mencoba setting IAM, A to Z, ST, RDS. Tinggal nanti Anda mau coba yang mana. Jadi ini adalah yang misalkan yang ini. Nah, jadi di sini ini masih incomplete ya. Complete AWS registration. Oh, ternyata suruh bayar ya. Free tapi suruh masukkan ini. Nah, ini. Jadi ini masih suruh bayar juga. Nah, mungkin nanti kalau Anda ada yang mencoba ya. Ini dulu pernah saya pakai di sini ya. Tapi kebetulan waktu itu kan untuk training, sehingga training dapat free ya, account free. Mungkin historinya masih ada nih. Ya, jadi yang free sehingga masih bisa view all service. Tapi setidaknya kalau Anda mau mencoba-coba ini, nah ini bisa. Jadi servisnya ada compute, ada EC2 ya dalam dan nanti bisa. Jadi ini merupakan compute-nya, ini kontennya apa di sini, storage-nya mau pakai yang mana, kemudian database-nya ini ya, ini migrasi dan transfernya. Jadi di sini sebetulnya hanya untuk men-setting ya, men-setting.
Nah ini, jadi misalkan simple storage service S3, jadi istilah-istilah seperti itu ya. Di sini kok singkatannya apa S3 lah gitu misalkan. Tadi ya S3 itu apa, lah ini S3 itu apa, S3 EFS FX, nah itu. Jadi S3 itu adalah ini sebenarnya ya, simple storage service ya. Jadi dia menyediakan eh, yang dibuat atau menciptakan untuk penyimpanan yang untuk memulihkan sejumlah informasi data dari mana saja melalui internet. Dan dia menyediakan penyimpanan melalui interface web ya. Jadi dia memiliki daya tahan sampai 99,99% gitu ya. Ketersediaannya ini. Nah, contohnya adalah ini ya. Di menyediakan penyimpanan objek yang dibuat atau diciptakan ya, untuk menyimpan apa namanya dan memulihkan sejumlah informasi dari mana saja. Dan dia bisa menyimpan sampai dengan menyimpan file hingga ukuran 5 terabyte. Terabyte itu berarti berapa ini? Apa? Misalkan terabyte ya. Nah, ini terabyte. Mungkin di sini gambarannya adalah ini ya, mungkin saya carikan dulu yang terabyte. Nah ini, oke, kalau misalkan ini kan masih bingung ya, terabyte itu seperti apa bandingannya ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita itu sekarang itu baru berada di tera ya. Tera itu berarti ini terabyte. Jadi 10 pangkat 10 pangkat 12. Jadi nolnya ada berapa ini? 12 ya. 12. Berarti kan nolnya ada 12. Jadi kalau nolnya 9 itu giga ya. Nolnya 6 itu mega, nolnya 3 itu kilo ya. Jadi kalau ini berarti terabyte itu seperti ini ya. Terabyte, kemudian nanti habis terabyte penta nanti hexa, zeta, juta. Nah, ini sekarang kita itu baru sampai di sini. Harddisk itu kapasitasnya ini tera, TB gitu. Hanya kan kita mendapatkan harddisk, oh ini harddisknya 3 tera, 4 tera. Paling banter ya kita punya harddisk mungkin 4 tera ya. 10 tera, saya tidak tahu 10 tera atau kalau saya pernah menjumpai 4 tera, baru 4 tera. Nah, 4 tera. Ya, jadi kalau di sini tadi 5 tera ya, 5 tera. Jadi dia menyediakan penyimpanan objek yang dibuat untuk menciptakan penyimpanan pemulihan sejumlah implementasi ya sampai ini. Nah, jadi di sini ada Anampic Logic. Ini Amazon S3 itu tadi ini ya, simple storage service. Jadi dia di sini object storage, built-in storage, dan dia bisa diakses dari mana saja. Kemudian di sini storage data, dia di sini bisa melakukan kontrol akses data, optimasi, ya, replikasi di sini. Ya, kemudian akses from on-premise atau virtual PC. Kemudian protect resource data. Kemudian di sini ada visibility information storage ya. Kemudian di bagian analitiknya di sini ada AI-nya ya. Tentunya kalau di bagian analyze data ini ada AI-nya. Kemudian ada advanced analyze, machine learning ya. Jadi dia di S3 itu dia menyediakan ini. Jadi kalau kita mau mempelajari tadi itu yang di
AWS ini ya. Nah, ini banyak sekali yang bisa kita pelajari ya. Ini tuh apa, ini apa, ini apa. Ini kita harus pelajari satu-satu, dan di sini kalau kita mau mempelajari ini sepertinya di sini sudah ada ya. Tapi tidak tahu kalau versi free-nya ini ada tutorialnya enggak ya. Ini kalau bicara database, jadi ini semacam kayak tool saja, kita menggunakan mana, kita milih database yang tepat apa, tidak bisa ya. Ternyata ini harus berbayar. Tapi kita hanya bisa masuk di bagian dashboard depannya aja nih, hanya melihat bahwa di sini service-servicenya apa saja itu ya. Tapi begitu kita mau masuk ke servisnya ini, salah satu servisnya ini kita diminta untuk bayar. Mungkin nah ini bayar untuk verifikasi apa namanya. Ya sebetulnya ini bayarnya per nganu ya. Ini apa? Per aplikasi. Ya, jadi dia menyewakan ini per ini. Jadi layanan apa yang akan kita gunakan baru kita pakai. Kalau enggak ya berarti enggak perlu. Jadi kita suruh milih di sini. Ya, AWS. Memang ini memang ada khusus ya. Khusus trainingnya sendiri itu ada di AWS. Kemudian Google Apps ya, Google Apps Engine. Nah, ini aplikasi jenis komputasi awan juga ya. Jadi Google Application Engine ini merupakan satu produk platform sebagai satu layanan yang memberi gelombang ya, pengembang kok gelombang, developer aplikasi web atau perusahaan untuk mengakses ke skala hosting. Nah, Google Aplikasi Engine ini mengharuskan aplikasi ditulis ke dalam bahasa pemrograman Java. Nah, kalau yang di sini menggunakan Java atau Python. Dan penyimpanan data di Google Big Table ya, dan menggunakan bahasa query Google. Jadi ini memerlukan modifikasi untuk dapat menggunakan. Jadi kalau kita mau menggunakan ini harus bisa memodifikasinya. Ya. Jadi dia menyediakan dari sisi infrastruktur layanan hosting ya, misalkan EC2 ya, jadi menggunakan EC2 ya. EC2 itu berarti kalau di sini tadi berarti dia menggunakan yang ini EC2 nah, di sini dia pakai ini ya. Kemudian di Google Apps Engine ini juga menghilangkan beberapa administrasi sistem dan tugas pengembangan untuk mempermudah penulisan aplikasi yang scalable ya. Jadi dia di sini dia menyediakan free ya, free atau hingga penggunaan tertentu ya. Jadi biasanya prosesornya, kemudian penyimpanannya, interface, application, kemudian pemerintahan bersama penggunaan user yang telah melebihi tarif per hari ya. Atau per menit dapat membayar dari resource-nya. Jadi dia di sini bisa ada beberapa free. Ya, ini Google Apps Engine ini Anda sendiri juga mungkin sudah pernah merasakan ya. Google Balancing, Application Engine, Memchase, ya, kemudian TextQ, Cloud SQL, Cloud Data Storage ya. Di sini ada Cloud Storage juga. Nah, ini sebenarnya skemanya seperti ini. Tapi di sini di Google Application Engine ini dia ada yang beberapa yang free ya, dan memang ada batasannya. Kemudian yang terakhir di sini adalah Microsoft Azure. Nah, Microsoft Azure jelas kalau yang ini Microsoft Azure ini berbayar ya. Ini dikenal sebagai platform cloud computing dan portal online yang memungkinkan untuk mengakses dan mengelola layanan resource cloud yang disediakan oleh Microsoft ya. Jadi dia ini. Jadi layanan dan resource ini termasuk penyimpanannya,
kemudian semuanya itu bisa ditentukan oleh si usernya ya, menggunakan platform portal Azure ya, Microsoft Azure. Jadi bisa bisa dilihat juga ya kalau di Azure, misalkan Microsoft Azure ya. Ini dulu di launching di Februari ya 2010 ya. Kemudian ini merupakan pesaing dari AWS ya, Amazon Web Service ya. Gratis untuk memulai dan mengikuti model. Jadi biasanya ini dulu entah sekarang ya, Azure ini yang penting pokoknya adalah dia kampus atau pendidikan itu masih bisa menggunakan ini Azure, tapi beberapa saja. Kemudian salah satunya juga layanan email, tapi sekarang udah ditutup juga ya. Jadi dia support dengan penggunaan bahasa Java, Node.js, C#. Dia tersebar jadi kalau misalnya kita cek ya di sini, misalkan Azure ya, Azure, Microsoft Azure. Jadi kita bisa lihat ini. Ini juga bisa gratis demo. Ada mungkin nanti bisa coba ya. Misalkan, tapi harus daftar dulu di sini, masukkan di sini. Nanti kita di sini bisa mulai apa namanya? Mulai memilih-milih atau melihat ya. Jadi juga sama. Jadi di sini ada juga. Tapi ini lebih anu ya, lebih apa namanya, lebih mudah lah untuk dipahami dibandingkan tadi yang ini. Nah, ini kalau ini lebih mudah. Tapi di sini Anda bisa mencoba ya. Misalkan cloud journey. Ini cloud migrasi, cloud operation, cloud optimization, cyber security, ini layanan manage service-nya. Nah, jadi ini Microsoft Azure. Tapi kalau ini manunya, bukan apa namanya, bukan resminya ya. Microsoft Azure Helios. Ini juga sama ya. Harganya segini. Tapi kalau yang punya Microsoft-nya langsung, ini azure.microsoft.com. Nah, ini. Jadi kalau misalnya try Azure free ya. Kalau yang tadi kan mungkin apa namanya pakai itu ya, pakai pihak ketiga ya, sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia. Kalau ini yang murni, nah, ini kita harus punya email, dan emailnya juga harus email yang ini ya, email ini dulu pernah sih saya buat ini kampus, coba ini masih bisa atau enggak. Oh, sudah enggak bisa ya, karena sudah expired ya. Ini harus punya akunnya ya. Jadi akunnya harus punya. Saya kelihatannya ada enggak ini? Tidak punya ya. Jadi harus punya akunnya. Nah, ini sudah tidak aktif semua ini. Akunnya sudah tidak aktif semua. Ya. Oh, ini masih
New password, confirm password, update. Coba suruh update baru. Mudah-mudahan ini masih bisa. Enggak mau. Enggak mau juga. Ya. Ya, ini masih login. Mungkin saya lupa ini passwordnya. Jadi ini di apa namanya Azure ini ya, Microsoft Azure. Jadi sebenarnya ini free ya untuk ya, tapi nanti kita bisa mempelajari ini di Azure Virtual Machine Windows apa lewat ini lewat storage-nya. Memang ini kalau kita mempelajari ini kita harus punya akses masuknya dulu. Kalau tidak ada aksesnya sama aja. Nah, spek manajemen untuk melakukan monetisasi awan di sini ya, akses mari. Jadi dilihat dari ini resource. Ini seharusnya tidak ada bedanya dengan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita ya. Kebanyakan di lingkungan cloud, pengguna user hanya dapat mengakses layanan menjadi haknya saja. Ada 3 yaitu keamanan PSI, manajemen kerja, supply performance management mengenai efisiensi layanan perangkat lunak yang berjalan di lingkungan mereka sendiri. Jadi jika ada yang terdapat atau berhubungan ke perangkat lunak yang berjalan di pusat data, kemudian langsung ke perangkat lunak yang berjalan di cloud itu sendiri, ini kemungkinan besar adalah mengalami potensi kemacetan atau pada titik koneksi. Nah, layanan kelola yang mencakup berbagai disiplin ilmu termasuk ini, kelola konfigurasi, manajemen aset, jaringan manajemen, kemampuan perencanaan, analisis akar penyebab, kelola beban kerja, patch, dan pembaruan manajemen. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan untuk pertemuan pada kali ini ya, pertemuan ke-6 ya. Itu. Mungkin nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan bisa ditanyakan via WA ya, di Syakat di grup sudah ada, silakan Anda bergabung di grup WA tersebut. Mau tanya lewat Wapri juga tidak apa-apa, WA grup juga tidak apa-apa. Terima kasih. Oke ya, kurang lebihnya itu. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.